dari program guru penggerak untuk yang modul 1.4 ada tugas untuk pengibasan ke rekan guru sejawat. Nah, ini saya minta izin untuk waktunya untuk saya bisa mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan di program guru penggerak. Ya, kami persilahkan, namun kami mohon untuk pandai-pandai mengatur waktu. Waktunya saya rekan jangan bertentangan dengan waktu jam mengajar sekolah. Silakan. Ya. Terima kasih Pak Pur untuk izinnya. Nanti saya akan koordinasi dengan rekan guru yang lainnya. Yang pastinya nanti tetap kita akan melakukan pengimbasan di luar jam mengajar. Nah, terima kasih untuk waktunya. Terima kasih Pak. Assalamualaikum. Terima kasih Bapak Ibu Guru, rekan guru SDN Kauman 2 untuk waktunya, bahwa hari ini ada tugas untuk penutupan modul di modul 1 guru penggerak. Bapak Ibu Guru sekalian, ada beberapa yang perlu kami imbaskan sebagai rekan guru yang nantinya kita akan bersinergi untuk kedepannya sebagai aksi nyata di guru penggerak. Nah, jadi selama 2 bulan ini saya sudah mengikuti program pendidikan guru penggerak, sudah menyelesaikan 1 modul di modul 1. Nah, seperti yang sudah saya tampilkan di slide, ini adalah bentuk LMS dari pendidikan guru penggerak. Nah, pada paket modul 1 ini, di modul 1 itu kita sudah mempelajari tentang paradigma dan visi dari guru penggerak. Oke. Nah, dari 1 modul ini ada 4 tema, atau di sini ada 4 modul, mulai dari modul titik 1. Modul 1.1 ini kita membahas tentang refleksi filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara. Terus kemudian di modul 1.1 di 1.2 itu kita belajar tentang nilai-nilai dan peran guru penggerak. Kemudian di modul 1.3 kita sudah belajar tentang visi daripada guru penggerak. Kemudian di akhir penutupan modul, ini untuk yang akan kami sampaikan nanti. Di sini di modul 1.4 kita akan belajar budaya positif. Nah, mohon maaf sebelumnya Bapak Ibu, di sini saya tidak ingin saya mempelajari atau tetapi kita akan belajar bersama-sama sesuai apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak. Nah, dari modul 1.1 sampai dengan 1.4, mulai dari visi guru penggerak ini yang perlu saya di tugas akhir. Di tugas akhir ini saya ada tugas di sini mulai dari budaya positif ini. Nah, di tugas terakhir ini ada tugas aksi nyata dari modul 1.4 untuk mengunggah. Nah, ini saya diharapkan bisa mengimbaskan apa yang sudah saya dapatkan di guru penggerak ini untuk bisa kita sharing bersama-sama. Nah, di sini yang perlu saya sampaikan adalah untuk pembelajaran modul 1.4 adalah mulai konsep budaya positif. Nah, Bapak Ibu perlu diketahui untuk tugas untuk aksi nyata ini kemarin saya juga sebelum aksi nyata saya sudah membuat tugas demonstrasi konseptual. Nah, demonstrasi konseptual sudah saya unggah pada akun YouTube saya. Nah, monggo Bapak Ibu kalau berkenan mungkin kita sharing bersama-sama, belajar bersama-sama di akun YouTube saya. Itu semuanya tugas dari modul 1.1 sampai dengan 1.4 itu semuanya saya gitu. Tidak hanya tugas dari guru penggerak, tapi beberapa konten juga mengenai sekolah kita. Seperti kemarin di sini kita ada peringatan Dirgahayu Republik saya juga masukkan di dalam konten. Jadi apabila berkenan mungkin kita belajar bersama-sama di konten YouTube saya. Itu ada beberapa tugas yang saya unggah. Nah, berkaitan dengan modul 1.4 itu kan budaya positif. Kemarin saya sudah melakukan demonstrasi konseptual dengan salah satu murid kita. Nah, perlu diketahui untuk demonstrasi
intelektual budaya positif itu ada di sini ada yang perlu saya sampaikan ya. Di sini ada PPT tentang slide dari budaya positif. Sebelum kita nanti masuk ke kita akan sharing masalah budaya positif yang harus kita kembangkan di sekolahan kita. Nah, di sini mohon maaf, di sini ada PowerPoint yang mungkin kita nanti bisa belajar bersama. Nah, okay. Sini ada ini dari instruktur kami kemarin di Guru Penggerak, kita Zoom, kita mendapatkan materi ini. Nah, modul 1.4 budaya positif. Ini untuk agendanya kita, untuk pertemuan kita ya, pembukaan, kemudian pemahaman ini dan eksplorasi konsep, kemudian nanti di akhir kita akan merefleksikan kegiatan kita. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan pemantik. Nah, apakah Anda setuju dengan pernyataan ini? Yang pertama adalah hukuman dapat mendisiplinkan anak. Kemudian pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca atau membersihkan halaman sekolah dapat meningkatkan disiplin anak. Yang ketiga, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Mohon maaf saya tidak berdiri ya. Nah, dari ketiga pertanyaan pemantik ini, apakah panjenengan itu setuju apa tidak dengan pernyataan di sini? Yang pertama, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Setuju apa enggak? Setuju. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif juga dapat mendisiplinkan anak. Setuju. Yang ketiga, penghargaan, memberikan penghargaan. Setuju. Nah, ini yang akan kami bahas Bapak Ibu. Ternyata ketika kita memahami seperti ini, kita ada pertanyaan pemantik seperti ini, hukuman dapat mendisiplinkan anak. Itu kalau kita belajar mengenai filosofi pendidikan pemikiran Ki Hajar Dewantara, itu kita akan menjawab tidak setuju. Jadi, ya, kenapa di pemikiran filosofi Ki Hajar Dewantara kita bukan mendisiplinkan anak itu dengan hukuman, ya, tetapi ada beberapa cara untuk kita restitusi kepada anak dalam mengatasi permasalahan anak. Jadi kita memberikan hukuman, kemudian kita memberikan penghargaan, kemudian kita memberikan, walaupun itu hukumannya dalam bentuk positif, ternyata itu pemikiran guru seperti itu ternyata itu sangat tidak relevan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu kita sebagai guru harus dengan semboyan Ki Hajar Dewantara. Yang pertama adalah ing ngarsa sing tulodo, ing madya mangunkarsa, tuturi handayani. Ini saya sedikit sharing nggih. Pertama kali saya masuk di pendidikan guru penggerak itu masuk pada modul 1.1. Di situ ada filosofi pembelajaran Ki Hajar Dewantara. Di situ pertama kali saya dulu di sekolah diajari Bapak Pendidikan Indonesia Ki Hajar Dewantara, tapi saya tidak pernah belajar tentang sejarah siapa Ki Hajar Dewantara. Ketika di situ pada pemaparan di dalam modul itu ada negara Finlandia itu adalah negara yang maju nomor 1 di dunia tentang pendidikannya. Kenapa? Ternyata Finlandia itu mengangkat dari intisari filosofi pendidikan Ki Hajar. Betapa kita sangat di situ di shock terapi ya. Finlandia saja bisa maju menjadi nomor 1 di dunia dengan filosofi Ki Hajar Dewantara. Ki Hajar Dewantara itu siapa? Bapak kita, ya kan? Tetapi orang luar negeri mengangkat semua pembelajaran dari Ki Hajar Dewantara itu memajukan pendidikannya. Tapi kenapa guru-guru kita tidak? Itu di situ dari kita itu banyak ada yang kemudian merefleksikan diri, kita menangis, ada yang ternyata kita selama ini jadi guru belum jadi apa-apa ya. Ternyata berpuluh-puluh tahun kita menjadi guru ya jadi guru saja ya. Apa yang kita akan hasilnya itu ya kita meluruskan anak saja. Nah, tetapi di sini nanti di modul 1.1 itu banyak sekali filosofi yang harus kita ambil dari Ki Hajar Dewantara untuk penerapan budaya positif di sekolah. Nah, jadi kita akan merubah
bahwa hukuman itu dapat mendisiplinkan anak itu ternyata itu tidak sejalan dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara. Nanti kita akan membahas tentang restitusi. Ya. Restitusi itu nanti apa sebagai gantinya dari hukuman itu. Nah, di situ saya kemarin sudah mengajarkan demonstrasi konseptual dan mengajak satu siswa untuk melakukan restitusi. Restitusi itu apa? Nah, restitusi itu adalah apa itu restitusi? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali ke kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi itu juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuannya, ya. Bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah, jadi hukuman itu nanti kita ganti dengan restitusi, Bapak Ibu. Nah, di sini saya sudah melakukan restitusi dengan salah satu siswa dan sudah saya unggah di YouTube saya, akun YouTube saya. Ini adalah tugas demonstrasi konseptual. Nah, mungkin Bapak Ibu bisa melihat tayangannya sebentar. Nanti kalau kita akan sharing apa saja dari tahapan restitusi, ya. Ini adalah segitiga restitusi, ya. Nah, demonstrasi konseptual melaksanakan praktek segitiga restitusi. Apa itu restitusi? Seperti tadi yang sudah saya sampaikan, proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahannya. Dan di dalamnya itu ada 3 kontrol, yaitu yang pertama adalah menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, dan menanyakan keyakinan. Nah, ini adalah video yang sudah saya buat dengan siswa kelas 2, ya. Nah, ini seperti ini, ya. Kesalahannya yang akan kita restitusi apa? Pada jam pelajaran olahraga itu ada satu anak siswa yang terlambat. Kemudian dia juga lupa menggunakan seragam olahraga. Nah, ini adalah yang akan kita lakukan restitusi. Yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas ketika ada satu siswa yang terlambat ke sekolah tadi, ya. Sudah datang terlambat, dia juga tidak tahu, lupa kalau hari ini adalah pelajaran olahraga. Sudah datang terlambat, tidak memakai baju olahraga. Kemudian tindakan restitusi yang kita lakukan yang pertama adalah menstabilkan identitas. Menstabilkan identitas itu kita akan mengajak anak itu berbicara. Kita tanyakan alasannya kenapa dia terlambat, kemudian apa yang menyebabkan dia tidak memakai seragam olahraga. Nah, di situ. Ketika kita sudah mendapatkan jawaban dari murid tersebut, seperti ini, ya. Menstabilkan identitas itu kita menanyakan dulu alasannya, kemudian dia bisa sharing dengan kita ketika kalau anak kan curhat, Bu, saya tadi terlambat itu karena tadi malam saya tidurnya kemalaman, Bu, tadi pagi bangunnya kesiangan, terus saya terburu-buru, Bu, lupa kalau hari ini pelajaran olahraga, jadi saya nggak memakai pelajaran olahraga. Di situ kan kita menyetabilkan identitas, dia tahu kesalahannya, ya toh? Dia bisa menjelaskan alasannya dia datang terlambat. Nah, itu kita sebut dengan menstabilkan identitas. Kemudian setelah menstabilkan identitas, kita akan melanjut tahapan kontrol dengan validasi tindakan yang salah. Validasi, nah ini validasi tindakan yang salah. Setelah murid tersebut kita tanya alasannya kenapa begitu, terus kita validasi tindakannya yang salah itu yang mana, kita tanyakan. Kamu salah apa tidak? Perasaanmu ketika kamu tadi datang terlambat, terus kemudian ketemu teman-temanmu, perasaanmu bagaimana? Ketika dia menjawab, saya merasa malu, Bu, saya kecewa, menyesal, Bu. Nah, itu sudah kita validasi dari tindakan dia yang salah. Oh, dia merasa
salah, dia merasa malu. Nah itu jadi dia sudah tahu kesalahan dari yang pertama tadi, menstabilkan identitas. Kemudian kita validasikan tindakannya yang salah itu. Nah, setelah kita validasi tindakan yang salah, tidak kita biarkan begitu saja, Bapak Ibu. Kemudian kita lanjut pada menanyakan keyakinan. Nah, ini berbeda, keyakinan dengan peraturan, itu berbeda. Kemudian validasi tindakan yang salah, kemudian yang terakhir menanyakan keyakinan. Nah, menanyakan keyakinan itu kamu yakin tidak? 1.4 itu nanti kita akan masuk ke budaya positif. Jadi kita bisa membuat budaya positif di sekolah kita, tetapi dengan menggunakan restitusi seperti ini. Jadi kita tidak semata-mata ketika anak melakukan kesalahan di kelas, di sekolahan langsung kita hukum, apalagi menghukumnya dengan fisik, kemudian membuat dia merasa bersalah. Ada nggak? Kalau mungkin Bapak Ibu guru mungkin aku ya, seperti itu mungkin ada. Seperti jadi di kelas ketika anak melakukan kesalahan terus dengan langsung memarahi anak itu di depan teman-temannya, itu membuat dia merasa bersalah, itu kontrol seperti itu. Tetapi kalau kita membuat restitusi, berarti kita akan memanggil anak yang melakukan kesalahan itu, terus dengan tahapan-tahapan seperti itu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk modul 1.4 untuk budaya positif. Nah, itu nanti mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin mau kita sharing bersama-sama dari penjelasan saya tadi untuk restitusi, untuk budaya positif. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Ada angkat tangan Bu atau? Ada. Mereka ada. Mungkin Pakcik? Kudu eneng peluru lho. Kudu eneng negarane daradi. Diundang gawe to, Cing. Saya tahu tapi kan Kebanyakan ngamuk lho. mungkin. Saya tahu harus direkam lagi. Oke, monggo Pak Dian. Contohnya gini, ada anak itu yang memiliki kesulitan khusus seperti tingkah lakunya berlebihan. Nah, suka mengganggu temannya. Nah, apakah itu harus biasanya kan kalau nggak dikasih hukuman yang agak lebih seperti dia biar jerah gitu kan harus biasanya dibikin lalu dibuat kepada teman-temannya atau gimana gitu. Nah, itu solusinya biar anak itu bukan gimana? Terima kasih Pak Dian untuk pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau nanti ada salah satu murid kita mungkin dia butuh perlakuan khusus, gitu. Apa kita juga melakukan restitusi? Jawaban saya tetap iya, Pak. Jadi ketika kita membuat anak itu merasa bersalah di depan teman-temannya, itu nantinya kita tidak akan memperbaiki mental dia, malah kita akan menjatuhkan mental dia lagi. Jadi anak yang memiliki kebutuhan khusus ini nanti tidak bisa kita selamatkan, malah akan menjadi mentalnya itu akan lebih down lagi. Jadi itu malah justru anak yang memiliki butuh penanganan khusus seperti itu, berarti malah justru harus kita membuat restitusi ini. Tetapi mungkin restitusinya akan berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain mungkin akan mudah ketika kita menstabilkan identitas. Tetapi kalau anak yang mungkin over seperti itu kan kita menstabilkan identitas untuk menyatakan kilo salah itu susah. Nah, tetapi berarti kita akan pendekatan personal dengan murid kita. Kita ajak observasi. Ketika kamu play itu loh, kamu lihat misal ada video, kita ajak dia lihat video di situ. Ini salah atau enggak, Nah, video yang hampir sama dengan kejadian yang dia lakukan. Anak itu akan lebih mudah ketika kita memberikan visual seperti itu. Contoh nyata ya. Nah, kita ajak observasi dia. Pendekatannya seperti itu, menstabilkan identitas. Oh iya ya, ternyata tadi saya salah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa langsung kita membuat dia merasa bersalah di depan teman-temannya. Nah, itu nanti akan lebih kita akan
menjatuhkan mental dia lagi, Pak ya. Jadi kalau memang dia memang memerlukan kebutuhan yang untuk lebih, kita harus memposisikan diri, memposisikan dirinya seperti ini. Kita bukan sebagai gurunya, tetapi sebagai temannya, gitu. Kita ada kontrol teman, posisi kita sebagai kontrol teman. Ketika kontrol kita sebagai teman, murid itu akan mudah bercerita kepada kita, gitu. Tetapi harus dengan arahan. Banyak anak-anak yang menganggap ketika kita sudah memposisikan diri sebagai kontrol teman, kalau dalam bahasa Jawa ngunjak ya, lah itu. Jadi kita yang harus bisa menuntun mereka, ya. Mungkin seperti itu Pak Dian. Jadi tetap harus kita lakukan restitusi, ya. Jadi sebisa mungkin kita akan merubah paradigma tentang menghukum itu adalah suatu kesalahan. Nah, seperti itu, ya. Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya, kita sharing lagi, ya. Kita belajar bersama-sama. Belum. Monggo Bu Luri, ada pertanyaan? Bu Rois, ada pertanyaan? Bu Tani? Cukup, terima kasih Bu ilmunya. Ya, Bu. Sudah cukup ilmunya ya. Nah, dengan sebenarnya kalau dengan presentasi ini kita sering-sering seperti ini kita akan bertukar, ya. Mungkin dengan ada keluhan di dalam kelasnya kita bersama-sama. Muridnya jenengan juga murid kita. Jadi kita sama-sama. Tidak ada murid kelas berapa, gurunya siapa. Ini adalah murid-murid kita bersama. Kita bertanggung jawab bersama. Nah, kita bersinergi bersama ini untuk budaya positif di sekolah kita. Nah, mungkin untuk kedepannya, untuk refleksi dari pembelajaran kita pada siang hari ini, refleksinya berarti untuk kita nantinya akan mengembangkan budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter pada murid-murid kita yang tentunya sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Okay? Jadi nanti kita akan membuat lagi beberapa budaya positif yang nanti akan kita lakukan bersama-sama dan akan menjadi kemajuan untuk sekolah. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf ada beberapa yang mungkin saya salah menyampaikan, dan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi fisik, kemudian membuat dia merasa bersalah. Ada nggak? Kalau mungkin Bapak Ibu guru mungkin aku ya, seperti itu mungkin ada. Seperti jadi di kelas ketika anak melakukan kesalahan terus dengan langsung memarahi anak itu di depan teman-temannya, itu membuat dia merasa bersalah. Itu kontrol seperti itu. Tetapi kalau kita membuat restitusi, berarti kita akan memanggil anak yang melakukan kesalahan itu, terus dengan tahapan-tahapan seperti itu, menstabilkan identitas, validasi tindakan yang salah, kemudian menanyakan keyakinan. Nah, itu mungkin Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan untuk modul 1.4 untuk budaya positif. Nah, itu nanti mungkin ada Bapak Ibu yang mungkin mau kita sharing bersama-sama dari penjelasan saya tadi untuk restitusi, untuk budaya positif. Ada pertanyaan Bapak Ibu? Tidak. Ada angkat tangan dulu atau? Ada. Mereka Ya. Oke, monggo Pak Dian. Sama-sama gini, ada anak itu yang memiliki kebutuhan khusus seperti tingkah lakunya berlebihan. Nah, suka mengganggu temannya. Nah, apakah itu harus biasanya kan kalau nggak dikasih hukuman yang agak lebih seperti dia biar jerah gitu kan, harus biasanya dibikin tahu di depan teman-temannya atau gimana gitu. Nah, itu solusinya biar anak itu bukan gimana? Terima kasih Pak Dian untuk pertanyaannya. Jadi tadi pertanyaannya bagaimana kalau nanti ada
salah satu murid kita mungkin dia butuh perlakuan khusus, gitu. Apa kita juga melakukan restitusi? Jawaban saya tetap iya, Pak. Jadi ketika kita membuat anak itu merasa bersalah di depan teman-temannya, itu nantinya kita tidak akan memperbaiki mental dia, malah kita akan menjatuhkan mental dia lagi. Jadi anak yang memiliki kebutuhan khusus ini nanti tidak bisa kita selamatkan, malah akan menjadi mentalnya itu akan lebih down lagi. Jadi itu malah justru anak yang memiliki butuh penanganan khusus seperti itu, berarti malah justru harus kita membuat restitusi ini. Tetapi mungkin restitusinya akan berbeda dengan anak-anak yang lain. Kalau anak-anak yang lain mungkin akan mudah ketika kita menstabilkan identitas. Tetapi kalau anak yang mungkin over seperti itu kan kita menstabilkan identitas untuk menyatakan kilo salah itu susah. Nah, tetapi berarti kita akan pendekatan personal dengan murid kita. Kita ajak observasi. Ketika kamu itu loh, kamu lihat misal ada video, kita ajak dia lihat video di situ. Ini salah atau enggak, Nah, video yang hampir sama dengan kejadian yang dia lakukan. Anak itu akan lebih mudah ketika kita memberikan visual seperti itu. Contoh nyata ya. Nah, kita ajak observasi dia. Pendekatannya seperti itu, menstabilkan identitas. Oh iya ya, ternyata tadi saya salah ya. Nah, seperti itu. Nah, jadi kita tidak bisa langsung kita membuat dia merasa bersalah di depan teman-temannya. Nah, itu nanti akan lebih kita akan menjatuhkan mental dia lagi, Pak ya. Jadi kalau memang dia memerlukan kebutuhan yang untuk lebih, kita harus memposisikan diri, memposisikan dirinya seperti ini. Kita bukan sebagai gurunya, tetapi sebagai temannya, gitu. Kita ada kontrol teman, posisi kita sebagai kontrol teman. Ketika kontrol kita sebagai teman, murid itu akan mudah bercerita kepada kita, gitu. Tetapi harus dengan arahan. Banyak anak-anak yang menganggap ketika kita sudah memposisikan diri sebagai kontrol teman, kalau dalam bahasa Jawa ngelunjak lah itu. Jadi kita yang harus bisa menuntun mereka, Mungkin seperti itu Pak Dian. Jadi tetap harus kita lakukan restitusi, Jadi sebisa mungkin kita akan merubah paradigma tentang menghukum itu adalah suatu kesalahan. Nah, seperti itu, Mungkin ada pertanyaan lagi dari Bapak Ibu yang lainnya, kita sharing lagi, Kita belajar bersama-sama. Monggo Bu Luri, ada pertanyaan? Bu Rois, ada pertanyaan? Bu Tani? Cukup, terima kasih Bu ilmunya. Bu. Sudah cukup ilmunya ya. Nah, dengan sebenarnya kalau dengan presentasi ini kita sering-sering seperti ini kita akan bertukar, Mungkin dengan ada keluhan di dalam kelasnya kita bersama-sama. Muridnya jenengan juga murid kita. Jadi kita sama-sama. Tidak ada murid kelas berapa, gurunya siapa. Ini adalah murid-murid kita bersama. Kita bertanggung jawab bersama. Nah, kita bersinergi bersama ini untuk budaya positif di sekolah kita. Nah, mungkin untuk kedepannya, untuk refleksi dari pembelajaran kita pada siang hari ini, refleksinya berarti untuk kita nantinya akan mengembangkan budaya positif di sekolah untuk menumbuhkan karakter pada murid-murid kita yang tentunya sesuai dengan tujuan kurikulum merdeka, yaitu profil pelajar Pancasila. Jadi nanti kita akan membuat lagi beberapa budaya positif yang nanti akan kita lakukan bersama-sama dan akan menjadi kemajuan untuk sekolah kita. Terima kasih untuk waktunya hari ini. Mohon maaf ada beberapa yang mungkin saya salah menyampaikan, dan terima kasih untuk kerjasamanya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rois Maida, guru kelas 4 SDN Kauman 2 Bojonegoro. Saya akan memberikan refleksi terkait pengimbasan budaya positif oleh calon guru penggerak angkatan 5, yaitu Ibu Dewi Agustina. Materi yang disampaikan oleh Bu Dewi tentang implementasi
segitiga restitusi yang merupakan penerapan disiplin positif sangatlah penting, karena dengan penerapan segitiga restitusi dapat membantu murid menjadi lebih memiliki tujuan, disiplin positif, serta memulihkan dirinya setelah berbuat salah. Dengan 3 langkah segitiga restitusi: 1. Menstabilkan identitas, 2. Validasi tindakan yang salah, dan 3. Menayakan keyakinan. Demikian yang dapat saya berikan untuk Bu Dewi. Tetap semangat, semoga sukses selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini hari apa? Selasa. Pelajarannya apa hari ini? Hah? Nah, jam pertama pelajarannya olahraga. Lah kok Bilkis tidak pakai baju olahraga sekarang? Lupa. Berarti kalau lupa, Bilkis tadi malam tidak melihat jadwalnya. Hari ini itu pelajaran apa? Olahraga. Terus jam segini kok baru datang? Jamnya telat, berarti tidurnya kemalaman, terus kesiangan. Terus bagaimana perasaan kamu tadi masuk terusan teman-temanmu sudah olahraga terus kamu terlambat? Menyesal. Berarti kamu melakukan kesalahan atau tidak? Melakukan kesalahan karena apa? Karena tidur kemalaman, akhirnya bangun kesiangan. Kamu jadi terlambat. Kamu terlambat, terburu-buru tidak melihat bahwa hari ini pelajaran hari jam pertama itu adalah olahraga. Tidak bawa baju olahraga, sudah nggak ikut pelajaran olahraga. Nah, sekarang apa yang kamu lakukan? Nah, kalau kamu sudah tahu kesalahannya, tidak akan mengulangi lagi. Caranya bagaimana kalau tidak mengulangi lagi? Tidurnya harus tepat waktu. Terus kemudian bangunnya tidak boleh kesiangan, ya. Terus yang paling penting apa? Harus mempersiapkan dulu pelajarannya untuk besok itu apa, ya. Nah, berarti kan kemarin kita sudah membuat keyakinan kelas bahwa kalau kita masuk sekolah harus apa? Tidak boleh apa? Tidak boleh terlambat, ya. Terus harus apa? Mengikuti jadwal pelajaran yang sudah disepakati keyakinan kelas kita. Masih ingat apa tidak? Ya kan? Berarti kalau kamu melakukan kesalahan terlambat ke sekolah, apa yang harus diperbaiki? Baju olahraga, ya. Tidak diulangi lagi ya besok, ya. Boleh ke Pak Dian ya, di depan sana ya.
warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bilkis. Saya kelas 2, wali kelas saya Ibu Dewi. Saya mau berterima kasih kepada Ibu Dewi karena sudah sabar membimbing saya. Sekarang saya sudah tahu kesalahan saya dan saya berjanji tidak mengulangi lagi. Saya akan mengikuti keyakinan kelas dan saya akan memperbaiki kesalahan saya. Terima kasih Bu Dewi. Melihat paparan saya kok ada yang di garis merahi, kok ada yang di garis yang dikasih warna biru. Ini trik dari kelompok kami. Kemarin itu kita masih bingung bagaimana menentukan konten ataupun kompetensinya. Nah, caranya yaitu dengan membedah dari capaian pembelajarannya. Nah, di sini Bapak Ibu kita sudah membuka untuk capaian pembelajaran. Nah, yang kemarin berusaha haram hukumnya mengubah capaian pembelajaran. Karena itu kitabnya itu ada di situ, ya. Tetapi kita bisa mengembangkan tujuan pembelajarannya. Ya. Nah, ini kita lihat di sini di capaian pembelajaran untuk bahasa Indonesia. Di sini untuk elemennya menyimak, ya. Capaian pembelajarannya peserta didik mampu bersikap menjadi pendengar yang penuh perhatian. Allahu Akbar. Yes. Lebih kompak lagi, ayo. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Berarti hari ini semuanya anak-anak sehat. Untuk memulai pembelajaran seperti biasa kita akan memulainya dengan berdoa terlebih dahulu. Ya, kita belajar Pancasila, beriman dan bertakwa pada Tuhan yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar siti. Semuanya dengan gerakan biar kita hafal, oke ya? Nah, dari JP sudah jadi, kemudian kalau JP mohon maaf, kalau CP itu kan sudah ditentukan oleh Kemendikbud, nah itu bahasanya itu kalau CP itu haram untuk dirubah karena itu sudah
kitabnya untuk pendidik itu sudah ditentukan dari negara. Jadi ini misalkan pembelajarannya itu tidak boleh diubah sama sekali. Jadi itu panjenengan bisa untuk untuk itu mengakses di aplikasi Merdeka Belajar. Di situ nanti ada platform Merdeka Belajar mengajar. Di situ nanti sudah ada capaian pembelajaran sesuai jenjangnya. Bapak Ibu, untuk di kurikulum Merdeka yang perlu kita ketahui adalah bahwa kita sudah tidak lagi menjadi kelas-kelas jadi tetapi per fase. Jadi untuk fase A itu dari kelas 1, 2, fase B kelas 3 dan 4, dan fase C itu kelas 5 dan 6.
Wabarakatuh.